Halo, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, maupun para dokter, profesor dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai aspek hukum dalam regulasi vaksinasi COVID-19. Nah, ini topik ini menjadi tren ketika masyarakat merasakan pemerintah telah memaksakan penerapan vaksinasi COVID-19 ini. Sehingga timbul pertanyaan apakah ini merupakan suatu pelanggaran HAM, apakah ini diperbolehkan, bagaimana keamanannya, bagaimana aspek filosofi maupun aspek hukumnya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk men-share screen presentasi mengenai aspek hukum dan HAM dalam regulasi vaksin COVID-19, khususnya di Indonesia. Saya sendiri Dr. Ervan dari Fakultas Kedokteran Unikarma Jakarta. Saya staf pengajar juga di Fakultas Hukum Atmajaya. Latar belakang kita membahas mengenai topik ini antara lain COVID-19 telah menimbulkan 2 juta lebih kematian di seluruh dunia dan 26 ribuan kematian di Indonesia. Kemudian BPOM sendiri telah mengeluarkan EUA yaitu Emergency Use Authorization vaksin Sinovac walaupun baru berdasarkan uji klinis fase 3. Nah, akhirnya juga timbul Perda DKI nomor 2 tahun 2020 yang menetapkan denda ya bagi masyarakat yang tidak mau divaksin. Nah, ini yang menjadi latar belakang kita mengapa membahas topik ini. Sebelum kita membahas dan berdiskusi lebih lanjut terkait aspek hukum dalam topik ini, kita membahas mengenai aspek filosofinya yang tentu kita semua tahu ya bahwa filosofi bahasa Indonesia itu terletak dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sekarang sudah amandemen keempat. Antara lain di situ tertulis pasal 28H angka 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi memang itu merupakan hak dari masyarakat untuk hidup sehat dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi di sini ada hak dan ada kewajiban. Sehingga ketika negara berusaha memberikan suatu program kesehatan bagi masyarakat, itu adalah suatu tanggung jawab. Dan itu ada hak masyarakat. Sehingga susah kalau kita memutarbalikannya bahwa ini menjadi kewajiban masyarakat dan ini merupakan hak negara, bukan seperti itu, tapi justru sebaliknya, yaitu hak masyarakat, kemudian yang negara yang bertanggung jawab memberikannya. Demikian filosofinya. Nah, kalau kita lihat, pandemi influenza di abad 20, itu mulai dari flu Spanyol tahun 1918 ya. Di sana sampai waktu itu 40-50 juta orang meninggal, ya, virusnya H1N1, kemudian juga tahun 1957 Asian flu, 2 juta meninggal H2N2 ya virusnya. Dan tahun 1968 Hong Kong flu ya, di mana ada 1 juta orang yang meninggal virusnya H3N2. Bagaimana dengan sekarang di abad 21 ada SARS, ada virus MERS, ada flu babi dan juga COVID-19. Kita lihat kondisinya hampir serupa ya, di mana begitu banyak orang yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah sakit lapangan atau tenda-tenda darurat. Apakah kita akan mengulangi sejarah yang sama? Oleh karena itu, terkait wabah COVID-19 khususnya, kita mempelajari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina wilayah. Juga pasal 212 KUHP, pasal 216 KUHP, dan pasal 218 KUHP. Serta peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya. Nah, inilah kira-kira dasar-dasar hukum yang dapat kita terapkan dalam kondisi wabah di Indonesia. Di sini kita bisa lihat riwayat kontak berjalan pada petugas kesehatan ini janganlah disembunyikan ya. Terutama kepada petugas kesehatan karena itu merugikan petugas kesehatan. Namun sekarang tentu petugas kesehatan telah melakukan universal precaution ya. Semua pasien dianggap infeksius. Kita lihat bahwa sebenarnya ketika awal pandemi itu berbohong pada petugas kesehatan itu dapat dipidanakan sebenarnya ya. Dan pasal 351 sampai pasal 355 KUHP itu juga
menyertakan pasal tentang tindak pidana penganiayaan, ya. Ini bisa diterapkan walaupun hubungannya tidak langsung. Juga pasal 202 sampai pasal 205 KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Juga pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, di mana di situ tertulis barang siapa yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 juta rupiah. Juga pasal 155 RUU Kesehatan. Di sini baru rancangan undang-undang ya kesehatan yang baru ya. Mungkin sudah ada update yang terbaru sih. Nah, ini tertulis di situ bahwa ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda 600 juta rupiah kepada pengidap penyakit menular yang melakukan perbuatan yang dapat menularkan penyakitnya pada orang lain. Kemudian undang-undang yang sangat klasik yang sampai sekarang masih dipakai yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah, di mana di situ di pasal 14 tertulis pidana penjara 1 tahun dan atau 6 bulan atau denda bagi yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, baik sengaja maupun alpa. Nah, inilah kira-kira kita dapat menyadari bahwa kita dapat dipidana bila menghalang-halangi program penanggulangan wabah, termasuk sebenarnya vaksinasi. Nah, wabah penyakit menular di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dikatakan di situ di bab 1 Ketentuan Umum pasal 1. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Nah, jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah ada di pasal 3. Dikatakan bahwa menteri menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah. Jadi memang wabah tidak bisa terlepas dari unsur politis karena menteri yang menetapkan dan kita tahu menteri adalah jabatan politis. Dan kemudian daerah wabah di pasal 4 ayat 1, menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. Walaupun menteri dalam hal ini ada jabatan politis, tapi tentu menteri menetapkan ini berdasarkan data ilmiah ya. Jadi walaupun jabatan politis, tentu penetapan ini berdasarkan data ilmiah. Nah, kemudian di bab 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 ini juga membahas mengenai upaya penanggulangannya bagaimana ya, yaitu antara lain pasal 5 ayat 1 dikatakan 1 melalui penyelidikan epidemiologis ya. Kemudian 2 pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina. Kemudian pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya penanggulangan lainnya. Nah, di Undang-Undang Wabah pasal 14 ayat 2, barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya, 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Namun tentu nanti ada penyesuaian terkait denda ini ya, karena ini Undang-Undang tahun 1984. Nah, kemudian di pasal 14 ayat 2 di Undang-Undang Wabah tahun 1984 tersebut dikatakan bahwa barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp500.000. Ini pun nanti akan ada penyesuaian dendanya. Yang dimaksud dengan kealpaan adalah alfa atau lalai membuat perencanaan pencegahan wabah. Alfa melakukan monitoring kejadian wabah dan Alfa mengevaluasi permasalahan yang terjadi akibat wabah. Jadi sebenarnya pejabat negara pun bisa kena pasal ini ya, karena kalau dianggap lalai dalam membuat perencanaan pencegahan, monitoring maupun mengevaluasi, maka dapat dikurung selama-lamanya 6 bulan. Mungkin daerah-daerah yang membuat sistem informasi sendiri, IT-nya sistem IT sendiri ya kan. Kemudian bidang untuk menganggarkan juga terutama untuk kesehatan susah karena banyak yang menganggap kesehatan belum prioritas ya atau memang selalu merasa bahwa daerahnya tidak mampu. Masalahnya sampai kapan dia tidak mampu? Harusnya dikasih target. Karena kalau tidak mampu terus ya akhirnya seterusnya akan tidak mampu ya. Kemudian senang sekali pelayanannya klinis yang sifatnya mengobati bukan mencegah. Nah, ini. Apa karena memang lahannya lebih basah atau apa? Nah, itu harus lebih lanjut ya. Apakah bidang pencegahan dianggap lahan kering begitu kan? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Permasalahannya masih beragam pemahaman tentang otoda. Terdapat perebutan kewenangan ya. Pembengkakan perangkat daerah, fanatisme daerah, salah kelola keuangan daerah, dan kadang hubungan DPRD sama kepala daerah juga kurang cocok dan hubungan gubernur wali kota bupatinya juga kurang cocok. Nah, perangkat hukum
pemerintahan daerah. Dengan otoda maka perlu peraturan pelaksanaan sebagai kebijakan, perlu perda khusus untuk memenuhi perangkat hukum. Nah, upaya preventif pencegahan lah yang harusnya menjadi prioritas, di mana pemerintah berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk hidup aman, sehat, sejahtera. Oleh karena itu vaksinasi salah satu program pencegahan ini sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya vaksinasi juga kan orang sering bilang pencegahan itu murah. Oh, vaksinasi memang dianggap mahal kan? Tapi kita harus tahu ketika dihitung-hitung tetap lebih murah vaksinasi ketimbang mengobati pasien sakit yang sedemikian banyak di ICU. Itu yang perlu digarisbawahi oleh masyarakat ya. Nah, kendala yang dihadapi ya bervariasinya kemampuan daerah. Tidak semua daerah mampu mewujudkan perubahan-perubahan seperti di atas ya. Masih ada daerah yang mengadakan retribusi kesehatan sebagai sumber utama PAD, pendapatan asli daerah ya. Jadi bahkan puskesmas diminta nyetor, rumah sakit umum daerah diminta nyetor, pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan. Ya, ini jadi masalah. Adanya pelaku-pelaku baru dalam tatanan politik dan birokrasi pemerintahan, orang-orang baru ya. Sebenarnya orang baru sih nggak masalah sih. Yang jadi masalah itu adalah ketika rotasi staf ini terlalu cepat, hingga setiap kali kita harus mengulang lagi sosialisasi program dari awal misalkan, atau dia orang baru yang belum punya pengalaman. Ya. Mungkin dipilih karena unsur politis misalkan. Ada juga masih adanya persepsi bahwa semua jenis pelayanan kesehatan adalah komersial komoditi. Ya. Jadi dianggap komersial sehingga selalu diperdagangkan ya kesehatan itu. Dan juga adanya SDM yang kurang jumlah dan kurang mutunya. Ya, ini juga jadi pertanyaan, apakah karena pandemi corona, kemudian kita memudahkan kelulusan para dokter, perawat, dan segala macamnya. Ya, di satu sisi serba salah juga ya, kalau kita masih memberikan kualitas, tentu penambahan jumlah mereka tidak akan signifikan. Ya. Namun saya yakin sebenarnya kita dapat melakukannya paralel, ya, karena walaupun jumlahnya banyak, tapi jika kualitasnya tidak diperhatikan, kalau kualitasnya tidak diperhatikan, sekali lagi walaupun jumlahnya banyak, ini juga malah akan menjadi berbahaya, ya kan? Bahkan mungkin dia juga nggak tahu memakai cara alat pelindung diri yang benar, sehingga malah infeksius bagi pasien. Atau bahkan menularkan infeksi dari satu pasien ke pasien lain, ya kan? Dan ke tenaga kesehatan yang lain. Nah, ini kan berbahaya juga. Atau salah terapi. Nah, untuk terselenggaranya desentralisasi itu perlu analisa peran pemerintah pusat dan daerah, ya. Analisa kemampuan daerahnya juga dan pengembangan SDM di daerah. Nah, ini yang penting ya. SDM nggak mau ke daerah karena insentifnya kurang misalkan. Dan ketika insentif ditambah, toh mereka tetap memilih di kota karena di kota lebih banyak kesempatan. Sehingga sebenarnya daerah bukan hanya perlu menyediakan insentif yang baik, tetapi juga fasilitas ya. Karena anak-anaknya juga perlu sekolah ya kan. Nah, kadang memikirkan hal-hal seperti itu. Atau mungkin di daerah perlu dibuat satu rotasi seperti dokter-dokter di pertambangan. Itu gajinya cukup besar, tiap 2 minggu on off begitu ya, jadi nggak harus mereka standby di sana terus, mungkin ya. Memang kita memilih yang lebih baik yaitu mereka stay di sana setahun, 2 tahun, 3 tahun ya kan. Tapi memang harus ada rotasi ya supaya ada kenaikan jenjang karir. Hanya saja yang penting lagi adalah daerah itu harus dimajukan. Lama-lama kan setiap desa pun harus jadi kota ya, walaupun mungkin tetap harus mempertahankan budaya lokalnya. Karena kalau enggak, desa misalnya tanpa sekolah ya kan, tanpa pusat perbelanjaan, tanpa kampus atau tanpa apalagi pusat-pusat keuangan yang memadai, tentu itu tidak akan menarik bagi SDM kita ya kan. Dan hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini juga terjadi di luar negeri, bahkan di negara maju sekalipun. Nah, kita juga melihat di sini ada peraturan perundangan tentang penanggulangan KLB atau wabah ya, di mana tadi saya katakan undang-undang kita, undang-undang yang sudah lama, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984, disertai juga beberapa undang-undang yang baru gara-gara terkait COVID ini juga ya. Dan juga International Health Regulation ya, ISR. Nah, di sini di ISR, International Health Regulation ya, sekali lagi dikatakan di situ adalah fokusnya pencegahan ya kan. Protect against control, provide public health response to the international spread of disease ya. Dan juga yang penting diperhatikan international traffic and trade ya, perdagangan ya, juga lalu lintas internasional ya kan. Jadi ketika ada wabah harusnya semua sudah ada travel warning ya. Jangan kita terlambat misalkan mencegah adanya orang-orang infeksius yang memasuki negara kita, maupun orang infeksius di negara kita memasuki negara orang lain ya kan. Nah, juga prinsip selanjutnya, the implementation of this regulation shall be with the full respect for the dignity, human rights, and fundamental freedoms of persons. Jadi walaupun ada regulasi seperti ini, tetap harus mengutamakan
hak asasi manusia, ya, kebebasan fundamental dari orang per orang, ya kan. Nah, tentu HAM tetap harus diperhatikan, ya. Nah, kalau kita fokus pada pencegahan, ya, daripada mengobati, maka sebenarnya kemampuan prevensi atau kemampuan pencegah itu memerlukan kemampuan prediksi. Nah, inilah pentingnya data, ya. Di situ juga kita bisa melihat peluang, ya kan, kemudian matematika, statistik, ya kan. Sehingga kita tidak bisa hanya mengandalkan bidang kesehatan saja atau penelitian kesehatan saja, namun juga penelitian statistik. Nah, sampai slide ini, kesimpulannya vaksin itu penting untuk pencegahan, ya kan? Salah satunya itu, dalam penanggulangan pandemi. Dan sebelum semakin mendalami kajian hukumnya, mari kita mengingat tadi, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, saya ulangi ya. Kemudian ada PP Nomor 21 Tahun 2020 ya, tentang PSBB, ya kan? Dan juga Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 ya. Nah, payung hukumnya, ya kan? Sekali lagi prinsipnya non diskriminatif ya, harusnya semua dapat vaksin, nggak pilih-pilih, ya kan. Sekarang juga akan WHO protes di mana negara maju memborong vaksin. Nah, pertanyaannya berarti negara lain telah menganggap vaksin itu memang hak warganya. Bagaimana kalau kita melihat negara lain memborong vaksin kemudian kita sendiri menolak vaksin? Ya kan? Pertanyaan kan itu. Sebenarnya kita menolak hak kita sendiri, ya kan. Dan harusnya sifatnya partisipatif, partisipatif ya. Jadi harusnya jika ada masyarakatnya menolak, itu tokoh-tokoh masyarakat harus mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengikuti vaksin. Oleh karena itu, kepala-kepala negara mencontohkan pertama kali divaksin misalkan. Dan jangan sampailah pemimpin-pemimpin ini, tokoh masyarakat juga janganlah malah menjadi provokator untuk mencegah penanggulangan ini, karena ada dasar hukumnya tadi ya. Karena sekali lagi, prinsipnya bahwa vaksinasi pencegahan itu adalah hak warga negara. Memang Anda berhak menolak, tapi ketika Anda menolak, Anda itu bisa mencelakai orang lain. Karena orang lain vaksin, Anda enggak. Anda yang infeksius. Dasar pikirnya seperti itu kalau penyakit infeksi ini. Ya. Jadi memang ada pengecualian. Ya. Hak pasien itu ya tidak berlaku. Salah satunya gara-gara pandemi misalkan. Ya. Anda nggak bisa bilang, saya nggak mau dikarantina. Ya. Saya nggak mau jenazah keluarga saya dimakamkan dengan protokol COVID misalkan. Karena Anda membahayakan orang lain, itu masalahnya. Bukan hak Andanya lagi ya. Jadi hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain, termasuk vaksin ini juga ya. Dan oleh karena itu juga ada asas berkelanjutan juga. Nah, penting nih kayak vaksin ini berkelanjutan ya kan, berdasarkan peri kemanusiaan. Ya, walaupun tadi ada sanksi, tapi sanksinya kan masih berperi kemanusiaan tadi ya. Kurungan, denda gitu ya, bukan yang berat sih sebenarnya, hanya saja cukup memberikan efek jerah ya. Dan keseimbangan manfaat pelindungan penghormatan terhadap hak dan kewajiban keadilan gender dan non-diskriminatif norma-norma agama. Ya, oleh karena itu MUI juga telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin COVID-19 ini halal ya, terutama untuk Sinovac yang sudah diperiksa. Dan terkait pengadaan vaksin, pasal 153 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, merata. Jadi sekali lagi, walaupun memang pemerintah bisa dalam tanda kutip memaksakan vaksinasi, tapi wajib juga memastikan ini aman, bermutu, efektif, terjangkau, ya kan. Oleh karena itu gratis, ya, bermutu, ya kan. Jadi itu yang penting. Kan dari dulu juga kita sudah biasa diwajibkan vaksinasi, tapi vaksinnya memang sudah established, sudah aman, bermutu kan. Nah, bagaimana dengan COVID-19 yang vaksinnya baru? Oleh karena itu saya yakin tim ahli pemerintah juga telah melakukan hal yang terbaik, karena teman-teman kita di Malaysia pun sama sekali belum mendapatkan vaksin ya. Dan mereka sebenarnya agak jelas juga dengan Indonesia begitu kan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita bersyukur ya kan. Tentu SOP juga tetap harus diperhatikan, pengawasan efek sampingnya ya. Adapun peraturan lain, misalkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin, pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019, dan Perda DKI ya Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Coronavirus Disease 2019. Nah, pidana dendanya 5 juta di pasal 30 Perda tersebut, ya.
Nah, menurut Profesor Adi Hamzah mengatakan hukum pidana harus diatur pada tingkat undang-undang, nggak boleh hanya dengan sebuah peraturan pemerintah. Namun dimungkinkan pada daerah otonom sesuai dengan kondisi budaya sosial ekonomi setempat. Jadi memang sebenarnya pidana itu sebisa mungkin menurut Prof. Adi Hamzah diatur oleh sebuah peraturan pemerintah pusat, ya bukan daerah. Namun ada catatan untuk daerah-daerah otonom ya itu bisa dilakukan asal dengan disesuaikan dengan kondisi budaya sosial ekonomi setempat. Dan Prof. Marjono Reksodiputro mengatakan Perda bisa memuat delik yang dapat dipidanakan berupa hukuman denda. Jadi Prof. Marjono setuju, Perda bisa memuat hukuman denda. Prof. Maria Farida Indrati Suprapto, mantan Hakim Konstitusi, juga mantan pembina Yayasan Atmajaya, ya, mengatakan ketentuan pidana merupakan ketentuan yang tidak mutlak ada dalam peraturan perundangan, sehingga perumusan ketentuan pidana tersebut tergantung pada masing-masing peraturan perundangan. Ya. Dan pasal 15 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan undang-undangan, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda. Jadi sebenarnya nggak masalah ya ketika ada pidana kurungan dan denda di dalam Perda. Hanya saja harus disesuaikan dengan budaya sosial ekonomi setempat dan harus berkoordinasi juga dengan pemerintah pusat, terutama Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan peraturan yang tadi sudah saya paparkan. Nah, pidana denda 5 juta pasal 30 di Perda ini juga mengatakan bahwa pasal 10-nya ya di situ, kalau pasal 10 KUHP ya, menempatkan pidana denda itu di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir atau keempat sesudah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan. Jadi sebenarnya denda itu lebih rendah ya, karena yang pertama paling tinggi itu adalah pidana mati, kemudian pidana penjara, pidana kurungan. Yang terakhir pidana denda. Nah, kelemahan pidana denda ini adalah dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga sehingga tidak secara langsung dirasakan oleh si pidana sendiri. Sifat dan tujuan pemidanaannya tidak tercapai kadang ya, sehingga untuk membina si pembuat tindak pidana ini agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, mendidik si pembuat tindak pidana bertanggung jawab perbuatannya ini agak susah ya. Nah, pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu, ya kan? Nah, berdasarkan pasal 30 ayat 2 KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Nah, meskipun hukum pidana digunakan sebagai primum remedium dengan kriteria tertentu, soggianya ditempatkan sebagai instrumen terakhir, ultimum remedium. Ya, jadi sebenarnya pidana ini adalah obat yang terakhir, ya ultimum remedium. Ya, ultimum itu maksimum yang terakhir, remedi itu pengobatan. Jadi sebenarnya nggak boleh dikit-dikit pidana, ya, karena dia hukum yang paling keras. Nah, oleh karena itu sebenarnya ketika membuat peraturan itu harus mengacu pada 3 unsur fundamental hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Jadi apakah memang dengan adanya perda denda untuk bagi yang tidak mau divaksin ini sudah pasti secara hukum, ada kepastian hukum di situ. Atau nanti dalam penerapannya malah banyak hal yang abu-abu, sehingga malah orang yang nggak bersalah bisa dipenjara misalkan, ya kan? Atau misalnya yang bersalah malah lepas, ya kan? Bagaimana manfaatnya? Apakah memang ada manfaatnya atau malah menemui penjara, ya kan? Dan bagaimana asas keadilannya? Beberapa hari yang lalu pemerintah pusat sih sudah mengatakan sebisa mungkin jangan penjara, ya kan? Karena penjara sudah penuh, ya saya sudah baca itu dari Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM. Nah, kesimpulan dasarnya, pemberian vaksin adalah bentuk kehadiran negara memberi perlindungan hak asasi warga negara untuk hidup sehat. Hak warga negara juga dibatasi hak warga negara lain, apalagi dalam kondisi pandemi ya, yang mudah menular, sehingga hak otonomi warga negara sebagai individu dapat dikalahkan oleh kepentingan umum yang lebih besar, terutama program vaksinasi yang sudah terjamin aman, ya kan? Sinovac kan sudah juga menjalani studi ya, cukup aman. Dan disarankan tetap melakukan pendekatan persuasif, apalagi vaksin ini masih dalam tahap uji klinis fase 3. Jadi sebenarnya yang harus digarisbawahi, walaupun dianggap cukup aman, namun sebenarnya masih dalam tahap uji klinis fase 3. Sehingga tetap protokolnya ketat. Ini kewajiban pemerintah juga ya. Jangan hanya mewajibkan, tapi protokolnya lemah gitu ya. Pengawasan efek samping dan segala macamnya. Dan usahakan persuasif. Toh ini masih uji klinis fase 3. Walaupun mungkin programnya masif ya. Jadi sebisa mungkin memang pidana memang tidak dilarang ya. Hanya saja kalau bisa pendekatannya persuasif pendekatannya. Kenapa? Karena ini masih uji klinis fase 3. Mungkin setelah dia final, mungkin pidananya bisa lebih keras ya. Itu mungkin kesimpulan menurut hemat saya. Dan perda harus dibuat dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat ya, karena sudah ada dasar peraturan perundangannya. Demikian dari saya
sesi ini silakan mungkin kalau ada tanya jawab, saya bisa jawab melalui chat atau email nanti ya. Demikian Bapak Ibu, Dokter, terima kasih atas perhatiannya.